Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, kembali lagi di channel Studio Malam, tempat di mana kisah-kisah kelam, nyata, dan penuh misteri kami hadirkan untuk kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tenang, dan cukup berani untuk mendengarkan cerita malam ini. Karena kali ini, kami akan membawa kalian menyelami kisah kelam yang tak sekadar menyeramkan, tapi juga menyisakan luka yang tak bisa hilang begitu saja. Siapkan hati, duduk yang nyaman, dan pastikan lampu cukup terang. Karena, jika tidak, bisa saja suara tangis itu ikut terdengar dari arah jendela rumah kalian. Malam itu, hujan turun pelan. Di dalam kamar sempit di belakang rumah megah itu, Siti duduk di samping ranjang sambil memegangi tangan. Dinda, anak itu baru saja terbangun dari tidurnya, dengan napas tersengal dan mata berkaca-kaca. Tangannya menunjuk ke sudut langit-langit. Kamar, seolah masih ada yang berdiri di sana. Siti menoleh cepat, tapi yang terlihat hanya dinding lembab yang rembes air hujan. Tidak ada siapa-siapa, tapi dada Siti terasa berat. "Ada apa, Nak?" bisik Siti. Meski ia sendiri tidak yakin ingin tahu jawabannya. Dinda menggigit bibir. "Tadi ada perempuan, Bu. Rambutnya panjang. Dia liatin Dinda dari atas." Siti menelan ludah. Ia membenahi selimut Dinda, lalu mengelus kepala anaknya. "Sudah, nggak usah dipikirin. Mungkin Dinda mimpi." "Tapi dia ketawa, Bu. Suaranya aneh banget," ucap Dinda pelan, sebelum kembali memejamkan mata. Tubuhnya masih gemetar halus. Setelah memastikan anaknya tenang, Siti duduk memandangi jendela kecil yang basah oleh hujan. Sudah seminggu ini Dinda sering mengigau dan ketakutan malam-malam. Dan bukan hanya itu, rumah Pak Bowo, tempat mereka tinggal dan bekerja, akhir-akhir ini terasa berbeda. Udara di lorong belakang terasa lebih dingin dari biasanya. Dan tiap lewat depan kamar kosong dekat dapur, bulu kuduk Siti selalu berdiri. Pak Bowo adalah pria berpenampilan rapi dan wibawa, pemilik beberapa toko elektronik di kota. Dari luar, keluarga itu terlihat bahagia dan terpandang. Tapi Siti tahu, sejak awal bekerja 5 tahun lalu, ada sisi rumah ini yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Dan sekarang, semuanya mulai terasa semakin jelas. Ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa hari sebelumnya, saat tengah malam, Siti terbangun karena mendengar pintu depan terbuka. Dari sela tirai, ia melihat Pak Bowo keluar rumah, mengenakan jaket hitam, dan membawa sesuatu dalam kantong plastik putih. Langkahnya pelan, tapi pasti, menuju arah belakang rumah yang berbatasan dengan kebun kosong. Siti tidak berani bertanya keesokan harinya. Tapi ia ingat betul, sepulangnya dari kebun itu, Pak Bowo terlihat pucat, dan matanya seperti orang belum tidur berhari-hari. "Jangan ikut campur urusan orang yang bukan hakmu," kata Pak Bowo dingin, saat Siti dengan hati-hati mencoba menanyakan tentang pintu gudang yang selalu dikunci. "Maaf, Pak, saya cuma khawatir karena akhir-akhir ini Dinda sering sakit," jawab Siti menunduk. Pak Bowo tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam, lalu berbalik meninggalkan dapur. Siti tak berani lagi bicara, tapi rasa cemas dalam hatinya terus tumbuh. Ia memperhatikan setiap sudut rumah. Terkadang terdengar langkah kaki di loteng, padahal tidak ada akses ke sana. Dan pada malam tertentu, ada bau menyengat seperti daging busuk dari dekat kamar belakang. Bu Rani, istri Pak Bowo, yang biasanya ramah dan suka bercanda dengan Dinda, kini lebih sering duduk diam di ruang tamu dengan tatapan kosong. Bu Rani kelihatan sedih terus. "Ya," gumam Siti pelan saat menyiapkan teh di dapur. Dinda yang duduk di meja kecil menggambar dengan pensil, warna menoleh. "Iya, Bu. Tapi kemarin Bu Rani peluk Dinda kenceng banget, sampai Dinda susah napas." Siti terdiam. Ia tahu Bu Rani menyayangi Dinda, bahkan lebih dari anak-anak Pak Bowo yang lain. Tapi, pelukan yang terlalu erat di tengah malam itu, membuat Siti merasa tak tenang. Seolah ada sesuatu yang disembunyikan di balik kasih sayang itu. Malam berikutnya, hujan turun lagi. Seperti biasa, Siti membaca di zikir pelen-pelen sebelum tidur. Tapi malam itu, Dinda kembali mengigau. Kali ini ia berteriak sambil menangis. "Jangan bawa Dinda, Bu, jangan bawa." Siti langsung bangun dan memeluk anaknya yang berteriak-teriak sambil menendang udara. Butuh waktu beberapa menit sampai Dinda tenang dan bisa bicara. "Diam," bawa Dinda ke lubang besar, gelap, dingin. Dinda takut, Bu. Peluh dingin membasahi pelipis Siti. "Siapa, Nak?" "Perempuan itu." Dia bisik-bisik bilang Dinda udah dipilih. Siti terdiam. Ia menggenggam tangan Dinda erat-erat. Kepalanya menunduk, tapi pikirannya penuh pertanyaan. Siapa perempuan itu? Kenapa harus Dinda? Dan kenapa semua ini terasa semakin dekat
dan nyata. Beberapa hari kemudian, saat Siti sedang membersihkan ruang tamu, ia tak sengaja melihat Burani menatap cermin besar di sudut ruangan sambil berbicara pelan. Tak ada orang lain di sana, tapi dari intonasi dan gerak bibirnya, jelas ia sedang berbicara seperti tengah berdialog. Saat Siti mencoba mendekat, Burani langsung membalikkan badan dan menyuruhnya keluar ruangan. Siti menahan napas. Hatinya dipenuhi rasa tidak nyaman. Ia tak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal pasti, ada rahasia gelap di rumah ini. Dan entah kenapa, semuanya terasa mengarah ke anaknya. Malam harinya, Siti duduk di ranjang sambil memandangi Dinda yang tertidur. Ia mengelus pelan rambut anaknya. Wajah Dinda tenang, tapi tubuhnya bergerak gelisah. Di luar, hujan masih turun pelan. Lampu kamar redup, menyorot bayangan samar di dinding. Tapi bukan bayangan Siti. Itu muncul dari sudut ruangan, seperti seseorang berdiri mematung. Siti tak berani menoleh. Ia hanya menunduk, memejamkan mata ropet-ropet. Dalam hati, ia berdoa, sambil menahan isak yang tak keluar lewat suara. Ketakutan itu tak lagi samar, ia nyata, dan malam-malam berikutnya mungkin akan lebih buruk. Tapi Siti belum tahu harus kemana. Yang ia tahu, ia tak bisa diam saja. Dan malam itu terasa terlalu panjang. Angin masih berdesir tipis, menembus celah kaca kamar yang berembun. Hujan telah reda, tapi udara dingin tertinggal, menggantung di dalam kamar itu, seperti sisa ketakutan yang belum selesai. Siti masih duduk di sisi ranjang, memandangi Dinda yang terlelap dalam kegelisahan. Bayangan samar di sudut ruangan dari malam sebelumnya terus membekas di pikirannya. Ia belum sepenuhnya yakin apa yang dilihatnya tadi nyata. Tapi perasaan waspada dalam dirinya kini tak bisa diredam. Dinda mendesah pelan dalam tidur. Keningnya berkeringat, meski udara dingin. Siti mengelap pelan dengan sapu tangan, lalu menyelimuti tubuh kecil itu lebih rapat. Ia mencoba berdoa, meski bacaan zikirnya tersendat oleh rasa takut yang masih menggantung. Dadanya sesak, pikirannya berkecamuk. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Bukan hanya karena hujan, atau bayangan asing di pojok kamar, tapi karena perubahan sikap semua orang di rumah ini, terutama Pak Bowo dan Burani, pagi menjelang dengan langit kelabu. Saat Siti membuka jendela kecil dapur untuk menjemur handuk, matanya terpaku pada halaman belakang. Di tanah basah yang penuh jejak lumpur, ia melihat garis-garis bekas seretan yang memanjang dari pagar sampai ke arah gudang tua. Ia menatap lekat-lekat, namun tak berani mendekat. Segera ia kembali ke kamar, dan mendapati Dinda menggigil, meski matahari sudah naik. Wajah anak itu pucat, dan bibirnya pecah-pecah. Dinda pusing, lirihnya sambil memegang kepala. Siti panik. Ayah menyudahi Dinda, dan terkejut panasnya tidak wajar. Seperti API, tanpa pikir panjang, ia ambil baskom kecil, dan mulai mengompres kening anaknya dengan air hangat. Dinda menangis pelan, tubuhnya meringkuk. Namun yang membuat Siti semakin kalut adalah kata-kata yang keluar dari mulut Dinda di tengah demamnya. Dinda jatuh, Bu. Jatuh ke jurang. Tangan Dinda ditarik, kuat banget. Tubuh Siti menegang. Ia berhenti mengusap dan menatap wajah Dinda yang basah oleh air dan peluh. Siapa yang tarik, Nak? Nggak tahu. Tangannya panjang, kukunya tajam. Dia, bisik-bisik, katanya Dinda dipanggil. Suara Dinda makin melemah. Siti menggigit bibir, mencoba menahan air mata. Ia tahu anak kecil bisa bermimpi macam-macam. Tapi kali ini bukan mimpi biasa. Sudah 2 malam Jumat berturut-turut, kejadian seperti ini terjadi. Dan selalu menjelang malam Jumat Kliwon. Hari itu Siti berniat membawa Dinda ke puskesmas. Tapi tiba-tiba Burani datang ke kamar mereka. Senyumnya berbeda dari biasanya, lembut, hangat, terlalu ramah. Ia membelai rambut Dinda dan mengajak anak itu sarapan bersama di meja makan utama. Sarapan bareng? Yuk, Dinda, biar tambah semangat, katanya sambil tersenyum lebar. Siti hanya bisa mengangguk, meski hatinya menolak. Selama 5 tahun tinggal di rumah ini, Dinda tak pernah sekalipun diajak makan di meja utama. Bahkan ketika ulang tahun Dinda, mereka hanya makan di dapur berdua. Tapi pagi itu, tiba-tiba semuanya berubah. Siti tahu pasti, ini bukan kebaikan biasa. Ada maksud lain. Sesuatu sedang disiapkan di meja makan. Pak Bowo sudah duduk dengan koran terbuka. Ia hanya melirik sekilas ke arah Dinda, lalu melanjutkan membaca tanpa berkata apapun. Burani sendiri menyiapkan piring untuk Dinda, bahkan menyuapi anak itu. Sesekali, Dinda tertawa kecil. Masih pucat, tapi tampak senang. Siti berdiri di balik dinding, mengamati dari jauh dengan dada berdegup. Malam harinya,
kejadian aneh kembali terjadi. Saat sedang mencuci piring, Siti mendengar Dinda menjerit dari kamar. Ia berlari, menemukan Dinda duduk di lantai dengan tangan menutupi mata. Ada darah. Bu, mata Dinda sakit. Siti terperanjat. Ia mengangkat wajah anaknya dan melihat tetes darah mengalir dari sudut mata kanan Dinda. Tak ada luka, tak ada goresan, tapi darah itu nyata. Ia buru-buru membersihkan dan menenangkan anaknya. Namun malam itu, tidurnya tak tenang. Ia duduk semalaman di lantai sambil terus mengawasi anaknya. Keesokan paginya, Siti memberanikan diri berbicara kepada Pak Bowo. Ia ceritakan semua keanehan yang dialami. Dinda, ia minta izin membawa anaknya pergi dari rumah itu. Pak Bowo menatap Siti lama. Lalu dengan nada datar dan suara berat, ia berkata, "Jangan bawa omongan aneh ke rumah ini, Sit. Rumah ini baik-baik saja. Kalau kamu merasa tidak cocok, kamu boleh keluar. Tapi jangan bawa anakmu." Ucapan itu membuat tubuh Siti lemas. "Kenapa saya tidak boleh bawa Dinda?" "Karena dia bagian dari keluarga ini sekarang," jawab Pak Bowo, sambil berdiri dan meninggalkan ruangan. Siti terdudak. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, semua ini sudah terlalu jauh, tapi ia tidak tahu harus kemana. Rumah ini bukan tempat aman lagi, tapi dunia luar pun tidak menjanjikan perlindungan. Dinda sedang dipersiapkan untuk sesuatu. Sesuatu yang belum bisa ia lawan. Malam menjelang lagi. Angin kembali berhembus melalui celah ventilasi. Di kamar sempit itu, Siti menatap anaknya yang terlelap sambil memeluk boneka usang. Ia duduk di pojok, tubuhnya berselimut sarung, menggenggam tasbih dengan tangan gemetar. Suara langkah kaki terdengar, pelan dari lorong, semakin dekat, semakin berat. Lampu kamar berkedip sebentar, lalu padam. Siti menarik napas panjang dan tak berani bergerak. Langkah-langkah di lorong makin jelas. Siti memeluk Dinda, erat-erat dalam gelap. Setelah lampu kamar padam tiba-tiba, keheningan terasa makin menusuk. Ia tidak berani bergerak, hanya bisa merapatkan tubuh ke dinding, merasakan jantungnya berdegup. Cepat, dalam benaknya, ucapan Pak Bowo siang tadi terngiang keras bahwa Dinda kini bagian dari keluarga mereka. Hatinya memberontak, tapi tubuhnya membeku dalam ketakutan. Beberapa menit berlalu. Suara langkah menghilang. Siti memberanikan diri, menyalakan senter kecil dari gawainya. Ia menyinari wajah Dinda yang masih tertidur, lalu mengendap membuka pintu kamar. Lorong rumah sepi, tapi dari arah belakang, dari gudang yang selama ini terkunci, terdengar suara sayup-sayup, lantunan lirih dalam bahasa Jawa yang tidak ia pahami, seperti mantra yang dipanjatkan dalam nada berat. Siti menggenggam tangan Dinda. Ia tahu tak bisa menunggu lebih lama. Dengan langkah pelan, ia menuju arah belakang rumah. Suara lantunan makin jelas. Sesekali terdengar suara air dipercikkan ke lantai. Lalu dentingan logam seperti rantai digeser. Ketika sampai di ujung lorong, ia melihat celah kecil di pintu gudang. Yang sedikit terbuka, ia mengintip. Di dalam, Pak Bowo dan Bu Rani berdiri menghadap cermin besar yang retak di pinggir ruangan. Lilin-lilin menyala mengelilingi mereka, dan di tengah ruangan tergeletak mangkuk tanah liat berisi darah. Di sisi kanan, terhampar kain putih, di atasnya tergambar simbol-simbol aneh. Bu Rani berbisik pelan, memanggil nama Dinda dengan suara bergetar. "Dinda, Dinda, bukakan jalan, Dinda." Jadi penerus. Tiba-tiba, angin bertiup dari dalam gudang. Api lilin bergoyang hebat, lalu terdengar suara perempuan menangis keras, melengking, dan dalam. Bau amis yang menyengat memenuhi udara hingga ke lorong. Tempat Siti berdiri, Siti mundur selangkah, menahan muntah. Tapi ia belum sempat berpaling saat matanya menangkap sesuatu dari dalam cermin. Sesosok makhluk muncul perlahan, menembus kaca yang retak. Tubuhnya membungkuk, rambut panjang kusut menutupi sebagian wajah. Perutnya buncit tak wajar, seperti hamil tua, namun kulitnya keriput dan gelap. Dari mulutnya menetes darah hitam pekat. Matanya kosong, tapi menatap tajam ke arah tempat Siti. Bersembunyi, Siti menahan napas. Dalam detik itu, tubuhnya terasa lumpuh. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi nalurinya menyuruhnya lari. Ia mundur perlahan, lalu berbalik, dan setengah menyeret Dinda yang masih tertidur keluar rumah. Hujan rintik turun lagi, menyambut mereka saat pintu belakang dibuka perlahan. Dari dalam rumah terdengar suara keras seperti kaca pecah. Lolu Tenjisen. Itu berubah menjadi tawa parau. Siti tidak menoleh. Ia menggendong Dinda dan berjalan cepat ke arah musola kecil di ujung kampung. Jalanan becek dan licin,
lampu-lampu jalan berkedip, seolah ikut menambah ketegangan malam itu. Begitu sampai di musola, Siti langsung masuk dan mengunci pintu dari dalam. Ia membaringkan Dinda di sudut ruangan, lalu mulai membaca doa pelan-pelan. Tapi baru beberapa menit, dinding musola bergetar, dan satu persatu lampu padam. Dinda mendadak membuka mata-matanya putih, tanpa bola mata yang terlihat. Suara yang keluar dari mulutnya bukan suara anak 8 tahun. Jangan ikut campur. Ibu kandung tak boleh menghalangi. Waktunya sudah dekat. Dia milik kami. Siti menjerit, tapi suara itu tenggelam dalam suara angin yang berputar di dalam ruangan. Jendela bergemeretak. Dinding memantulkan suara tangisan dan tawa bersahutan. Dinda bangkit, duduk mematung sambil menatap ke arah kiblat. Wahalnya mulutnya bergerak pelan, mengucapkan kota-kota yang tak Siti pahami. Ikutkan dia. Ikutkan dia. Sudah ditandai. Sudah dipilih. Siti tak tahan lagi. Ia memeluk Dinda dan menangis keras. Tolong, anak saya. Jangan ambil dia. Saya saja. Tubuh Dinda tiba-tiba lemas. Ia terjatuh dan tertidur seperti biasa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi tubuhnya dingin dan napasnya berat. Siti bingung. Otaknya penuh tanya. Ia ingin membawa Dinda ke rumah sakit, tapi bagian dalam hatinya menolak. Ini bukan sekadar sakit. Ini bukan demam biasa. Anak itu kerasukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar penyakit. Saat ia duduk terdiam di musola itu, salah satu warga tua yang rumahnya tepat di sebelah musola masuk. Lelaki itu memandang Siti dan Dinda lama, lalu berkata lirih, "Kalau yang ganggu sudah sebegitu kuat, cuma satu orang yang bisa bantu. Kiai Nur Salam, dari desa seberang." Siti menatap pria itu dengan mata berkosyok-koka. Hatinya gemetar. Untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa waktu seperti berhenti. Dan seluruh hidupnya, dan hidup anaknya, mungkin sedang digenggam oleh sesuatu yang tidak ia pahami. Siti masih duduk di lantai musola, memeluk tubuh Dinda yang dingin dan lemas. Suara warga tua tadi masih bergaung di kepalanya. Kiai Nur Salam terdengar seperti harapan terakhir. Dalam gelap, dengan tubuh menggigil dan mata bengkak karena tangis yang tak sempat tuntas, ia memutuskan untuk pergi. Hatinya tak lagi bisa menunggu. Waktu seperti bergerak lambat, tapi bahaya itu terasa sangat dekat. Ia menggendong Dinda yang tertidur berat, lalu membuka pintu musola perlahan. Udara di luar masih lembab, basah oleh hujan yang baru saja reda. Jalanan kampung sepi. Tanpa membawa apapun, tanpa sempat pamit ke siapa-siapa, Siti melangkah pergi ke arah desa seberang yang dikenal dengan keberadaan kiai tua itu. Suara jangkrik dan embusan angin malam menjadi satu-satunya iringan langkah mereka. Di sepanjang jalan, Siti hanya berharap satu hal, Dinda selamat. Ketika sampai di perbatasan desa, Siti dicegat. Dari balik semak, sosok lelaki muncul. Pak Bowo. Wajahnya tak sekaku biasanya, tapi sorot matanya tetap tajam, penuh tekanan. Ia berdiri tepat di tengah jalan tanah yang harus dilalui Siti. Mau dibawa kemana anak itu, Siti? Tanyanya dengan suara pelan tapi penuh ancaman. Siti mundur setengah langkah, mendekap Dinda lebih kuat. Saya cuma mau cari pertolongan. Anak saya bukan milik siapa-siapa. Jangan campur adukan orang luar. Ini urusan keluarga, tegas Pak Bowo. Kalau kamu terus bawa dia keluar, kamu nggak akan bisa kembali. Kalau memang ini urusan keluarga, Siti menahan napas. Kenapa saya dilarang bawa anak saya sendiri? Pak Bowo terdiam. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah ke samping, membiarkan Siti lewat. Tapi sorot matanya seolah menancap di punggung Siti sepanjang jalan menuju rumah Kiai. Rumah Kiai Nur Salam berada di ujung desa. Berdinding kayu tua, namun bersih dan terawat. Sinar lampu temaram tampak dari jendela. Siti mengetuk pelan sambil memanggil. Seorang pemuda muda membuka pintu dan mempersilakan mereka masuk. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua berkopiah dan berjubah putih muncul dari dalam. Wajahnya tenang, namun matanya dalam seperti mengamati lebih dari apa yang terlihat. Ia memandangi Dinda, lalu menatap Siti lama. Kalian dibawa ke sini oleh tangan yang tak terlihat, ucapnya perlahan. Kamu tidak datang karena ingin, tapi karena sudah waktunya Siti menandok. Saya nggak tahu lagi harus kemana, Kiai. Diganggu sesuatu. Kiai Nur Salam meminta Dinda dibaringkan. Setelah meraba Yubanu Bunia dan membaca beberapa doa pendek, ia menarik napas panjang. Ini bukan gangguan biasa. Ada ikatan antara anak ini dan makhluk yang bernama Wewe Gombel. Siti menatap Kiai dengan mata membesar. Tangannya gemetar. Pesugihan itu tidak sekadar perjanjian. Lanjut Kiai. Ia menuntut nyawa, dan biasanya
Yang diminta adalah anak perempuan yang dekat dengan pelaku, anak dari pembantu yang sudah dianggap keluarga. Itu biasa terjadi. Sidik merasa lututnya lemas. Pak Bowo, gumamnya. Kiai mengangguk pelan. Dia membuat janji, dan sekarang makhluk itu datang menagih. Siti menggenggam tangan Dinda kuat-kuat. Kalau tumbalnya dibatalkan, apa yang terjadi, Kiai? Roh itu tidak pernah menerima pembatalan. Jika tumbal gagal, rezeki si pelaku akan diputus, dan keluarganya akan jadi sasaran. Anak-anaknya, istrinya, bahkan cucunya nanti. Jawab Kiai tanpa ragu. Makhluk itu akan menghantui sampai puas. Siti membekap mulutnya. Dunia di sekelilingnya seperti runtuh. Ia ingin pergi. Tapi, kemana? Beberapa jam kemudian, ketika malam mulai merambat dingin, ponsel Siti bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan. Saat dibuka, pesannya hanya singkat. Maafkan aku, Sid. Aku nggak pernah rela dengan semua ini, Rani. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk. Bu Rani berbicara dengan suara pelan dan terbata. Ia mengaku sejak awal tak tahu suaminya terlibat pesugihan. Tapi setelah melihat sendiri Dinda mulai sering mimpi buruk dan kerasukan, ia merasa bersalah. Ia ingin menebus kesalahannya, tapi tak punya kuasa di rumah itu. Ia memohon agar Siti melindungi Dinda sekuat tenaga. Nada suara Bu Rani terdengar tulus, tapi juga putus asa. Siti tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi kata-kata Bu Rani memperkuat kecurigaannya bahwa Dinda memang sengaja dijadikan tumbal. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar pukul 3 dini hari, suara pintu rumah Kiai diketuk keras. Pemuda penjaga rumah membuka. Tapi tak ada siapapun. Beberapa saat kemudian, suara gaduh dari halaman depan membuat semua terjaga. Salah satu santri melihat ada bayangan anak kecil berjalan sendiri ke arah pemakaman desa. Siti terbangun dan mendapat Dinda tak lagi di kasur. Ia menjerit dan berlari keluar bersama Kiai dan para santri. Mereka mengikuti jejak kaki kecil di tanah yang basah oleh embun malam. Jejak itu berhenti di bawah sebuah pohon randu besar. Tak jauh dari makam tua, di sana, Dinda tertidur miring di akar pohon. Seperti bayi yang ditidurkan dengan lembut, wajahnya pucat, bibirnya membiru. Dan dari balik pohon itu, udara dingin tiba-tiba bertiup pelan. Membawa suara napas berat yang belum pernah Siti dengar sebelumnya, Siti menahan napas saat menatap Dinda yang tertidur di akar pohon randu. Pagi belum datang, tapi langit desa sudah berganti menjadi gelap pekat. Udara dingin menampar kulit. Para santri berdiri membentuk barikade di sekitar Dinda. Sementara Kiai Nur Salam berlutut dan mulai membaca doa pelindung pelan-pelan. Suaranya berat dan tenang. Siti menggigil, tapi bukan karena hawa malam, melainkan karena suara napas berat dari balik. Pohon randu tadi belum sepenuhnya hilang dari telinganya. Dinda dibopong kembali ke dalam rumah Kiai, di ruang utama. Ia dibaringkan di atas kasur yang telah diberi daun bidara dan beberapa potong kain putih bertuliskan ayat-ayat pendek. Wajahnya masih pucat. Siti duduk di samping, memegangi tangan anaknya tanpa suara. Di dadanya, ketakutan tumbuh bukan hanya karena ancaman makhluk itu, tapi karena satu kenyataan yang makin jelas. Dinda bukan hanya sedang diburu tapi telah ditandai. Dan tempat mereka berlindung pun kini mungkin bukan lagi tempat aman. Saat malam merambat kembali ke dalam rumah itu, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Jendela berderak, pintu kamar tamu terayun sendiri. Para santri mulai berlarian, menutup ventilasi dan celah pintu. Kiai berdiri tegak di tengah ruangan, sambil memejamkan mata. Dia datang, ucapnya lirih. Bau amis darah mulai tercium, tidak seperti darah biasa. Baunya menyesakkan, menyusup ke dalam rongga hidung, dan memancing rasa mual. Siti menutupi mulut dan hidungnya, lalu menarik Dinda ke pelukannya. Dinda masih belum siuman, tubuhnya dingin, tapi detak jantungnya masih lemah dan teratur. Pintu utama bergetar keras, deritannya seperti jeritan. Suara-suara dari arah dapur terdengar seperti orang menarik rantai di lantai. Lalu, di dinding ruangan, bayangan besar muncul tinggi, gelap, dengan rambut panjang menjuntai ke lantai. Wajahnya tidak tampak jelas, tapi suara napas berat itu terdengar lagi. Semakin nyata, semakin dekat. Kiai segera mengangkat kedua tangan dan membaca ayat dengan lantang. Suara itu menggeram, menembus tembok rumah, dan memukul pendengaran semua orang di dalamnya. Tiba-tiba, salah satu murid Kiai, Adi, berteriak histeris. Tubuhnya kejang, lalu merosot ke lantai, matanya membelalak, dan dari mulutnya keluar suara. Perempuan serak, rendah, bukan suaranya sendiri. Aku mau anak itu.
Sudah dijanjikan kalian bohong, aku mau sekarang. Adi meraih pecahan kaca dari meja kecil di pojok ruangan, lalu melompat ke arah Dinda. Siti menjerit, melindungi tubuh anaknya dengan seluruh badan. Tapi sebelum pecahan itu mengenai mereka, Kiai menyentakkan tongkat kayu ke arah Adi, sambil mengucap satu kalimat pendek. Tubuh Adi terpental, jatuh, lalu menggeliat di lantai sebelum akhirnya diam tak bergerak. Semua membeku. Nafas tertahan. Dinda pingsan, tubuhnya tak merespons ketika dipanggil. Kiai segera membentuk pagar doa di sekeliling kasur, tempat Dinda dibaringkan. Lilin-lilin dipasang di 4 sudut ruangan, dan satu persatu, para santri mulai duduk bersila, membentuk lingkaran pelindung. Siti terisak pelan. Ia menatap wajah anaknya yang pucat seperti mayat. Di pikirannya, ketakutan tumbuh makin besar. Ia tahu selama ini hanya berusaha lari dan sembunyi. Tapi malam ini membuktikan satu hal, makhluk itu tidak peduli kemana mereka pergi. Selama perjanjian masih berlaku, Dinda tetap diburu. Kiai mendekati Siti. Suaranya rendah tapi tegas. Ibu Siti, ini tidak bisa selesai hanya dengan melarikan diri. Kita bisa menjaga Dinda sementara, tapi tidak selamanya. Kita harus hadapi sumbernya. Siti memandang Kiai, air matanya menetes. Apa maksudnya Kiai? Kita harus melakukan ritual besar, tapi tidak akan berhasil tanpa pelaku utama hadir. Pak Bowo harus datang ke sini. Ia yang membuat perjanjian, ia yang membuka pintunya, ia pula yang harus menutupnya. Siti tidak langsung menjawab. Cebun gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi karena ia tahu apa yang diminta Kiai bukan hal mudah. Pak Bowo, lelaki itu tidak akan dengan mudah menyerahkan diri. Tapi Siti juga tahu, kalau ia tetap diam dan berharap sembunyi, bisa menyelamatkan Dinda, maka malam-malam berikutnya akan lebih buruk. Dari balik tirai ruangan, lampu berkedip satu kali, dan udara mendadak menjadi sangat dingin, seolah rumah itu berdiri di tengah kabut yang tak bisa dilihat oleh mata manusia. Siti memejamkan mata, menarik napas panjang, dan memeluk anaknya lebih erat. Sementara di luar rumah Kiai, suara aneh terdengar samar. Seperti suara kaki telanjang yang menyeret pelan di atas tanah basah. Suara kaki telanjang di luar rumah Kiai belum benar-benar hilang ketika suara ketukan pelan terdengar dari depan. Siti langsung menoleh, masih memeluk Dinda yang kini tertidur, lemah dalam lingkaran doa. Kiai mengangkat tangan, memberi isyarat agar para santri tetap tenang. Salah satu dari mereka membuka pintu, dan sosok yang muncul membuat semua terdiam. Burani berdiri dengan wajah basah oleh air hujan, tubuh gemetar, dan matanya sembab. Di tangannya tergenggam satu bundel map coklat yang dililit karet gelang. Siti berdiri perlahan, menahan napas. Tatapan Burani langsung jatuh ke arah Dinda, lalu ke arah Kiai. Saya nggak tahan lagi, ucap Burani pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Saya bawa semuanya, Kiai. Semua catatan yang dia simpan. Semuanya tentang perjanjian itu. Kiai menerima map itu. Di dalamnya terdapat lembaran-lembaran kertas lusuh, beberapa bertuliskan tangan Pak Bowo, sebagian salinan simbol dan gambar aneh, dan satu daftar nama. Mata Siti terbelalak saat melihat nama Dinda tertera paling bawah, dengan angka urutan keempat di sampingnya. Ini benar, Bu? Suara Siti bergetar. Burani mengangguk, sambil menunduk. 3 anak sebelum Dinda, semuanya anak pembantu. Dulu ada Mbak Munah, anaknya hilang. Lalu Sri, anaknya demam dan meninggal tiba-tiba. Lalu yang terakhir, anak Tatik, juga mati waktu tidur. Ia menahan isak. Waktu saya tanya, suami saya bilang, itu kebetulan. Tapi saya tahu, dia bohong. Saya tahu sejak awal. Tapi saya diam, saya takut, saya bodoh. Ruangan kembali sunyi. Kiai membuka satu lembar kertas bergambar lingkaran dengan simbol aneh, lalu mengangguk kecil. Ini bukan sekadar perjanjian pesugihan biasa. Ini ikatan pengorbanan, dan nama Dinda sudah masuk dalam daftar persembahan. Tak lama kemudian, suara mobil terdengar berhenti di luar halaman. Seorang santri memantau dari jendela dan mengangguk ke arah Kiai. Pak Bowo datang. Warga desa yang sebelumnya dipanggil, diam-diam oleh Kiai, mulai berkumpul di halaman. Mereka berdiri membentuk barikade pelindung. Ketika Pak Bowo turun dari mobil, dengan wajah marah dan kemeja setengah basah oleh keringat, langkahnya terhenti saat melihat banyak orang di depan rumah. Kiai, mana istriku? Bentaknya lantang. Kami bukan menghalangi, Pak, jawab Kiai dari ambang pintu. Kami hanya ingin mendengar kebenaran dari mulut sendiri. Duduklah, kita selesaikan malam ini. Pak Bowo melirik kiri kanan, tapi sadar ia tak punya jalan keluar. Ia melangkah masuk,
Disambut suasana hening dan sorot mata yang menuntut jawaban. Bu Rani duduk di ujung ruangan, memeluk lutut. Siti berdiri di samping Dinda yang masih belum sadar. Pak Bowo, kata Kiai pelan, sudah waktunya bicara. Kami sudah tahu tentang perjanjian itu. Tentang anak-anak yang dijadikan tumbal. Tentang nama Dinda. Pak Bowo tertawa kering, lalu duduk dengan kasar. Kalau saya bilang iya, lalu apa? Kalian mau bakar saya hidup-hidup? Mau usir saya dari kampung? Silakan. Tapi bisnis saya berdiri karena pengorbanan itu. Kalian semua tahu, usaha nggak bisa besar cuma pakai doa. Kiai menatap dalam. Tapi Anda sadar, setiap tumbal berarti satu nyawa anak kecil? Dulu saya tidak peduli, jawab Pak Bowo, suaranya pelan kali ini. Tapi setelah Dinda, saya mulai goyah. Anak itu terlalu dekat, terlalu sering main di rumah. Istri saya terlalu sayang padanya. Tapi saya juga tidak bisa berhenti. Kalau saya mundur, semua yang saya bangun akan hilang. Bukan cuma harta, nyawa saya, keluarga saya, semuanya akan diambil balik. Lalu apa yang lebih berharga buatmu, Pak? Sela Siti, air matanya mengalir. Nyawa anak saya, atau usaha Bapak? Pak Bowo tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Matanya memerah, napasnya berat. Pertempuran dalam dirinya jelas terlihat. Antara rasa bersalah, ketakutan, dan keinginan mempertahankan apa yang telah ia miliki. Kiai membuka map dan menunjukkan daftar nama itu. Anda akan akui semuanya malam ini, di hadapan kami, di hadapan Allah. Dan setelah itu, Anda akan ikat dalam ritual pemutusan. Pak Bowo terdiam cukup lama, lalu ia mengangguk sekali. Baik, saya akan ikut. Saya sudah terlalu jauh. Tapi kalau semuanya runtuh setelah ini, jangan salahkan saya. Siti menggenggam tangan Dinda yang kini mulai bergerak pelan. Matanya masih tertutup. Suasana mencekam itu belum benar-benar reda, saat dari belakang rumah, terdengar suara pintu tua berderit sendiri, dan hembusan angin tiba-tiba menerobos masuk, membawa serta bau darah yang begitu tajam, hingga membuat semua yang ada di dalam ruangan mematung. Bau darah yang menyusup lewat jendela belakang rumah Kiai, masih menggantung saat Pak Bowo mengakui semuanya di hadapan para saksi. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku seakan ia sadar, bahwa pengakuan itu bukan akhir, melainkan permulaan dari sesuatu yang lebih gelap. Di sudut ruangan, Dinda mulai sadar perlahan. Matanya berkedip pelan, seolah baru kembali dari mimpi buruk panjang. Siti langsung menyambut dengan pelukan erat, mencium keningnya berkali-kali sambil menangis pelan. Kiai memimpin doa penguat, menegaskan bahwa pengakuan Pak Bowo telah memutus sebagian dari ikatan pesugihan. Namun Wewe Gombel tidak akan pergi begitu saja. Ia menuntut janji, dan ketika janji itu gagal dipenuhi, ia menagihnya dengan amarah. Ucap Kiai. Suaranya berat, tenang, namun menyiratkan bahwa yang akan datang jauh lebih buruk. Tak butuh waktu lama. Malam itu juga, rumah mewah Pak Bowo di pusat kota diguncang peristiwa yang tak masuk akal. Seekor anjing penjaga mendadak mati, dengan mata terbuka dan mulut berbusa. Sopir yang biasa menunggu di teras sejak pagi, tidak kunjung pulang. Mobilnya ditemukan kosong di dekat kebun bambu, dengan mesin masih menyala. Dan sekitar pukul 2 dini hari, suara ledakan mengguncang garasi rumah mobil mewah. Pak Bowo terbakar hebat, tanpa sebab jelas. Api muncul dari dalam, bukan dari luar, dan menyisakan hanya rangka hitam dengan bau menyengat seperti daging terbakar. Pak Bowo yang saat itu masih di rumah Kiai, menerima kabar itu dengan wajah tak bisa dibaca. Tidak ada kata yang keluar dari melaknya, namun dari tangannya yang gemetar dan keringat dingin yang membasahi leher, terlihat jelas bahwa ia tahu, semua itu bukan kebetulan. Keesokan harinya, kabar buruk lain datang. Putra sulung Pak Bowo, dari istri simpanan di kota sebelah, mengalami kecelakaan di jalan lintas malam. Mobil yang dikendarai remuk, tubuhnya ditemukan terjepit tanpa kepala. Polisi mencatat kejadian itu sebagai kecelakaan tunggal, tapi saksi di sekitar lokasi bersumpah mendengar suara tawa perempuan dan tangisan anak kecil beberapa detik sebelum mobil menabrak. Kiai hanya diam saat mendengar laporan itu dari Salah Satu Meridnia. Ia tak terkejut ketika jalan pesugihan dibatalkan sepihak. Yang marah bukan hanya makhluknya, tapi seluruh kontrak gaib yang sudah ditandatangani dengan darah. Mereka menuntut, mereka menagih. Malam berikutnya, rumah Pak Bowo tidak lagi dihuni, tapi warga sekitar melapor mendengar suara tangisan perempuan dan tawa nyaring anak kecil dari dalam. Beberapa orang mengaku melihat siluet wanita berbaju sobek-sobek, berdiri di balkon lantai 2, sambil menggendong sesuatu yang bergerak dalam pelukannya. Saat dilihat lebih dekat, sosok itu menoleh, dan wajahnya
tidak berbentuk. Dari keyohan, Siti hanya bisa memandang rumah itu dalam diam. Dinda duduk di sampingnya. Lebih tenang, tapi masih belum banyak bicara. Gadis kecil itu hanya menatap kosong setiap kali melihat langit malam. Siti tahu, ada yang masih belum lepas dari ingatan anaknya. Ada yang membekas lebih dalam dari sekadar rasa takut, jejak trauma yang akan tinggal. Lebih lama dari ancaman wewe gombel itu sendiri. Saat malam makin larut, dan rumah Kiai mulai sepi oleh waktu, Siti bicara pelan. Saya dulu diam, Kiai. Saya tahu dari dulu ada yang aneh, tapi saya tutup mata. Saya kira cukup dengan dizikir dan doa, tapi ternyata saya terlambat. Saya biarkan anak saya ditandai. Kiai menoleh. Tidak semua orang diberi keberanian untuk melawan Bu Siti, tapi malam ini keberanianmu menyelamatkan anakmu, dan keberanian ibu seringkali lebih kuat dari doa 1000 orang. Siti menandok, menahan sesak di dadanya. Dinda menggenggam jarinya dengan erat, tanpa bicara. Tapi genggaman itu cukup untuk menahan air mata yang hampir jatuh. Di luar, langit tampak bergemuruh. Awan gelap bergerak cepat, membentuk pusaran aneh yang tak lazim. Dari balik awan itu, muncul sorot cahaya kehijauan. Lalu suara sayup seolah ada perempuan yang memanggil. Anak-anak, mana anak-anak? Suaranya menggema di seluruh penjuru langit, menusuk telinga siapapun yang mendengarnya. Para santri keluar dari kamar masing-masing, berdiri di halaman, menatap langit dengan wajah tegang. Siti memeluk Dinda lebih erat. Kiai berdiri di tengah halaman, menatap langit yang retak oleh amarah gaib. Ia tahu, malam berikutnya harus menjadi malam terakhir dari semua ini. Langit masih bergemuruh saat Kiai Nur Salam memandangi pusaran awan di atas rumah Pak Bowo. Sorot kehijauan yang muncul tadi belum hilang sepenuhnya, dan gema suara perempuan memanggil. Anak-anak masih terasa menggantung di telinga siapapun yang berdiri di pekarangan malam itu. Siti memeluk Dinda erat, menunduk dalam diam, mencoba meredam ketakutan yang kembali tumbuh. Meski telah melewati malam-malam panjang, ia sadar malam ini bukan akhir, melainkan penentuan. Kiai memerintahkan semua warga yang hadir untuk berdiri dalam lingkaran, membentuk pelindung di pekarangan rumah Pak Bowo. Lilin-lilin putih ditanam di 8 titik, mengelilingi sebuah cermin besar yang diangkut dari gudang rumah dan diletakkan di tanah, menghadap ke langit terbuka. Di depannya, Pak Bowo berdiri gemetar, diapit 2 orang murid Kiai. Tangan kirinya memegang lembar ikrar, pemutusan, perjanjian. Tangan kanannya mengapit botol kecil berisi cairan keruh dan rambut-rambit, anak salah satu benda pusaka yang menjadi bagian dari kontrak pesugihan. Siti berdiri tak jauh, mendekap Dinda yang telah terjaga penuh, namun tetap diam dan pucat. Tangan tak lepas dari tasbih. Ia menatap Kiai dengan mata penuh harap dan cemas. Kiai mengangguk pelan, sebagai isyarat bahwa mereka sudah siap. Pak Bowo, suara Kiai menggema pelan. Mulailah, bacakan dengan kesadaran penuh. Ini bukan untuk orang lain, ini untuk hidupmu. Dengan suara pelan dan bergetar, Pak Bowo mulai membaca ikrar. Kalimat demi kalimat keluar dari mulutnya, kadang terbata, kadang nyaris tak terdengar. Suasana di pekarangan menegang. Angin berembus kencang hanya di lingkaran tempat mereka berdiri. Di luar lingkaran, udara tetap diam. Seolah hanya di tempat itu waktu dan hukum dunia bergeser. Dan dengan ini, aku putuskan seluruh ikatan antara roh pesugihan dan diriku. Suara Pak Bowo nyaris menghilang di akhir kalimat, tapi Kiai menyuruhnya mengulang lebih keras. Ia patuh, kali ini dengan suara lebih lantang. Setelah ikrar dibacakan, Kiai mengangguk ke arah Siti. Bakar benda-benda itu, ucapnya singkat. Pak Bowo maju perlahan, menyalakan api dari lilin, lalu membakar botol, kain bercorak hitam merah, dan segenggam tanah dari lokasi ritual pesugihan pertama yang dulu. Api membesar perlahan, lalu menyala tinggi tepat di depan cermin. Tiba-tiba, cermin retak. Seketika, tanah di bawahnya berguncang. Retakan membelah pekarangan, dan dari dalamnya, muncul bau busuk yang tak asing, amis, asam, dan panas. Suara tawa perempuan menggema pelan. Lalu dari dalam retakan itu, sosok mengerikan muncul. Tubuh membungkuk, rambut panjang, mata kosong, dan perut membesar menggantung sampai ke paha. Wewe gombel muncul, merayap dengan gerakan menyeret, wajahnya mengarah, langsung ke tempat Dinda berdiri. Siti mundur, memeluk anaknya kuat-kuat, sambil membaca surat Yasin dengan suara gemetar. Tangannya mengepal erat di tasbih, dan air matanya jatuh tanpa suara. Ya Allah, lindungi anakku, bisiknya pelan, berulang-ulang. Kiai membaca doa pelindung.
Suaranya keras, mantap, menahan getaran dari tanah yang terus berdenyut seperti jantung kemarahan. Makhluk itu menghentak tanah, dan salah satu lilin pelindung padam seketika. Sosoknya melesat cepat ke arah Siti dan Dinda, tapi tiba-tiba terhenti oleh lapisan doa. Ia meraung, tubuhnya bergetar seperti terbakar oleh bacaan yang terus dilantunkan. Pak Bowo maju perlahan. Wajahnya sudah tak lagi menyisakan ketenangan. Ia menangis, menggigil, lalu jatuh berlutut di depan cermin. "Ambil aku, jangan anak itu," teriaknya histeris. Tapi Wewe Gombel tak menoleh. Ia tetap mengarah ke Dinda. Kiai mengguncang tubuh Pak Bowo. "Jangan panik, berdiri, lawan dengan hatimu. Akui semua kesalahanmu." Pak Bowo berdiri pelan, mengangkat kedua tangan, dan berteriak keras, "Aku yang salah, aku yang bersalah. Ambil apapun dari aku, jangan dia." Seketika itu, tubuh Pak Bowo kejang hebat. Mulutnya terbuka, dan dari tenggorokannya keluar suara asing bukan suara manusia. Tubuhnya melengkung ke belakang, lalu roboh seketika. Wi Gombel merong, tubuhnya mulai meleleh seperti lilin yang dipanaskan, dan seketika lenyap di telan tanah. Tanah menutup sendiri, menyisakan asap hitam pekat yang perlahan hilang bersama bau amis yang menguar sepanjang malam. Semua terdiam. Kiai berdiri sambil mengatur napas. Murid-muridnya segera menolong Pak Bowo yang tak sadarkan diri. Di sisi lain, Siti memeluk Dinda lebih erat. Tubuhnya lemas. Ia belum percaya semuanya telah benar-benar terjadi. Tapi rumah itu belum selesai bicara. Keesokan harinya, hujan besar turun tanpa henti sejak pagi. Petir menyambar pohon tua di depan rumah. Sekitar pukul 1 siang, suara gemuruh terdengar dari dalam tanah. Rumah besar milik Pak Bowo perlahan retak, lalu roboh seluruhnya, seakan ditelan oleh bumi yang marah. Hanya puing-puing dan batu basah yang tersisa, bersama bekas luka hitam yang tertinggal di salah satu dinding, tersisa seperti bekas tangan yang membakar kayu. Warga yang menyaksikan malam sebelumnya menyebut malam itu sebagai malam paling kelam dalam sejarah kampung mereka. Bukan hanya karena apa yang muncul, tapi karena kebenaran yang terkuak. Kebenaran yang selama ini hidup di balik tembok rumah besar, yang kini tak bersisa. Sisa abu dari rumah Pak Bowo masih menempel di tanah saat hujan mereda sore itu. Bekas luka hitam yang tertinggal di dinding terakhir menjadi semacam penanda bahwa sesuatu pernah tinggal di sana dan tidak akan kembali dengan mudah. Siti berdiri memandangi puing-puing itu sambil menggenggam tangan Dinda. Tubuh mereka dibalut jaket tipis yang tak benar-benar menahan dingin. Meski segalanya telah berakhir, Siti belum sepenuhnya merasa lega. Ia tahu beberapa jejak tidak bisa dibersihkan oleh waktu ataupun hujan. 3 bulan berlalu sejak malam ritual itu. Langit mulai terang setiap pagi, dan suara burung kembali terdengar di kampung. Namun bagi Siti, waktu berjalan lebih pelan. Ia pindah ke rumah kecil tak jauh dari pondok Kiai Nur Salam, sebuah rumah panggung sederhana peninggalan orang tuanya yang lama tak dihuni. Di sanalah ia mencoba memulai ulang menyapu, perlahan, semua kenangan pahit, sambil menjaga Dinda yang kini mulai ceria kembali. Meski sesekali masih menoleh cepat, jika lampu tiba-tiba padam. Dinda kembali bersekolah. Ia bermain layang-layang, belajar mengaji di langgar kecil, dan sesekali membantu ibunya menyusun barang dagangan di warung kecil depan rumah. Tapi Siti tahu, trauma tidak bisa dihapus seperti menyalakan atau mematikan lampu. Ada hari-hari di mana Dinda terbangun mendadak karena mimpi dikejar perempuan tua berambut kusut. Ada malam-malam di mana suara tangis lirih terdengar samar dari arah timur dari lahan kosong yang ditumbuhi pohon pisang dan semak kering. Setiap kali malam Jumat Kliwon datang, Siti tak pernah biarkan Dinda tidur sendirian. Kiai Nur Salam masih sesekali datang berkunjung, mengantar bahan makanan, atau sekadar duduk di bangku bambu depan rumah Siti sambil menyeruput teh panas. Ia tak banyak bicara soal masa lalu, hanya mengingatkan warga yang sempat hadir malam itu agar menyebarkan satu pesan sederhana, bahwa jalan pesugihan tak pernah datang tanpa bayaran. Jalan pintas menuju kekayaan, cepat atau lambat, akan menarik tumbal sebagai gantinya. Setiap perjanjian punya harga, kata Kiai saat itu. Pandangannya menatap senja yang menggantung di balik pegunungan. Tapi tidak semua orang siap membayarnya. Sayangnya, yang harus membayar seringkali bukan pelakunya, tapi orang-orang yang paling lemah dan tak tahu apa-apa. Siti mengangguk pelan. Ia tidak menyalahkan siapapun lagi, bahkan kepada Burani, yang memilih pindah dan tinggal bersama adiknya di kota seberang. Ia tidak menaruh benci, hanya rasa kosong yang menggantung,
setiap kali mengingat semua yang telah dilalui. Kadang, ia ingin memutar waktu dan memperbaiki keberaniannya yang telat datang, tapi hidup tidak menyediakan tombol ulang. Yang bisa ia lakukan kini hanya menjaga Dinda lebih baik, dan tidak lagi diam ketika firasat buruk menyentuh pintu warung. Kecilnya mulai ramai. Ia menjual gorengan, kopi hitam, dan jajanan anak-anak. Setiap pagi, suara sendok bertemu piring menjadi pertanda hidup baru yang tenang. Tapi tidak semua keheningan malam bisa diartikan sebagai damai. Malam itu, angin dari arah timur bertiup sedikit lebih kencang. Dinda sudah tidur di kamar. Lampu temara masih menyala. Siti duduk di kursi kayu di depan jendela, tasbih berputar perlahan di tangannya. Ia baru saja selesai membaca beberapa doa dan hendak mematikan lampu ruang depan ketika telinganya menangkap sesuatu, lirih, pelan, seperti tangisan. Bukan dari dalam rumah, tapi dari kejauhan, dari arah timur. Siti menegakkan tubuhnya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Namun ia tidak bergerak, tidak juga panik. Hanya menatap gelap di luar jendela, mencoba membedakan suara itu dengan desir angin atau binatang malam. Tapi suara itu tidak salah. Tangis lirih, serak, tua, dan pendek-pendek. Lalu diam. Ia menoleh ke arah kamar Dinda, memastikan anak itu masih tertidur. Nafasnya teratur. Siti kembali menatap keluar jendela. Ia tidak tahu apa yang barusan lewat. Mungkin hanya sisa gema dari sesuatu yang pernah marah, sesuatu yang pernah tertunda, lalu patah. Tapi malam Jumat Kliwon belum selesai. Dan seperti biasa, ia memilih berjaga bukan karena takut, tapi karena tahu bahwa luka yang dalam tidak selalu sembuh dalam satu musim. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Kisah tentang dosa yang diwariskan dalam diam dan ketamakan yang dibayar dengan nyawa. Cerita ini bukan sekadar hiburannya, adalah peringatan bahwa tidak semua kekayaan datang dari kerja keras dan tidak semua suara tangis di malam hari berasal dari anak manusia. Kami hargai waktu dan perhatian kalian. Dukungan kalian adalah bahan bakar bagi kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata yang tak semua orang berani ceritakan. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, karena siapa tahu pengalamanmu juga bisa menjadi cerita kami berikutnya. Sampai jumpa di malam yang lain dengan kisah yang tak kalah mengganggu nurani.